Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bung. Akhirnya kita bertemu dengan Pak Sopi ya. Dideketin lagi Pak Sopi. Nah, Oke, ya, ya agak ya. maju kayak gini ya. Akhirnya kita bertemu dengan Pak Sopi. Siapa Pak Sopi ini? Pak Sopi ini adalah salah satu karyawan TU di SMP Negeri 1 Pangka ya Pak. Ya, siap. Tetapi kita tidak akan membahas itu. Kita tidak akan membahas eh, kegiatan Pak Sopi di SMP Pangka, tapi kita akan membahas bisnis daripada Pak Sopi ya, Pak Sopi. Siap bisnis itu ya, Pak. Bisnis dari Pak Sopi, bisnisnya apa? Kalau teman-teman yang tahu, kita lanjut pembicaraannya. Oke. Pak Sopi punya bisnis peternakan sapi dan kambing ya Pak Sopi. Betul. Pak Sopi bisnis peternakan kambing itu udah dari seberapa tahun Pak Sopi? Aku berarti dari tahun 2021 akhir, itu tepatnya bulan Juli. Nah, 2001 ya pertengahan lah bulan Juli. Ya, Aku pertengahan. mulai dari ternak kambing paling 3 ekor. Dari 3 ekor. 3 ekor. Juli 2021. Iya. Berarti sampai sekarang udah 1 tahun lebih ya? Iya, satu udah 1 tahun tahun lebih. lebih. Sekarang jumlah kambingnya berapa? Berapa ekor? Sekarang hampir 21 ekor. 21 ekor ya. Dan Banyak. alhamdulillahnya lagi, Alhamdulillahnya. hasil itu juga udah saya jadikan 1 ekor pedet sapi. Pedet sapi. Pedet Iya. itu Anakan sapi. anakan sapi ya. Iya. Pak Sopi Iya. mohon maaf dideketin lagi ya. Akan Iya, deket siap. lagi ya. Siap. Biar kedengaran. dari 3 ekor sekarang jadi 21 ekor. 21 ekor kambing dan 1 ekor sapi ya Pak Iya, Sopi? betul. Tentunya itu jangka waktunya cepat loh ya itu. 1 tahun sudah. 1 tahun, ya 1 tahun lebih lah ya. Ada 1 tahun lebihannya. lebih. Iya. Itu dalam prosesnya dari 3 ekor urutannya gimana? Pertama 3 ekor. Ya, Terus aku beli indukan. indukan Sarannya yang udah bunting. udah bunting. Nah, udah bunting hamil, antara heeh. iya, ketika di kandang sampai kandang saya itu sekitar 2 bulanan, ada yang 1 bulan, 2 bulan itu udah melahirkan. Anaknya melahirkan. 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, itu yang alhamdulillah di tempat saya itu anaknya 2 dan 3 itu jantan semua. Jadi udah menghasilkan. 2 dan 3 udah jalan semua. Jantan. Oh, Jantan. Iya. Jantan semua. Jadi bisa langsung menghasilkan ya Pak, Iya. menambah jumlah Iya. tanpa membeli gitu ya. Iya. Oke, terus itu kan termasuk bisnis ya, bisnis daripada ya sudah lama lah dilakukan orang desa. Cuman karena mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, terlebih juga Pak Sopi termasuk milenial ya Pak, generasi. Iya, ke generasi anak sekarang harus bisa, harus berkembang lebih cepat, lebih Ya, cepat. berinovasinya juga harus. Nah, kita mau tanya inovasi apa sih yang sudah dilakukan Pak Sopi dalam perkembangan bisnisnya dari mulai biasanya di desa itu kan bisnis ngingu kambing dan lain sebagainya itu kan orang-orang tua ya. Iya, Anak-anak muda kebanyakan itu ya. jarang. Lah itu inovasi apa? Kebiasaan-kebiasaan baru apa yang sudah diterapkan? Awalnya saya emang lihat di daerah saya itu potensi banyaknya itu pertanian. Iya, makanya di lingkungan saya itu banyak limbah pertanian, misal seperti limbah jagung, tebun jagung, ya, terus kacang. Ya, kacang-kacangan, Oke, kacang. kedelai, kacang hijau. Itu kan banyak limbah yang terbuang sia-sia. Saya berpikiran gini, kalau itu bisa dimanfaatkan, berarti bisa jadi peluang usaha. Nah, buat apa itu? Terus nanti buat apa limbah itu? Cara mengolahnya gimana biar bisa jadikan pakan ternak? Nah, itu ada cara sendiri. Misalkan kayak limbah jagung, tebon jagung itu memang harus dicacah dulu karena tebon jagung itu
panjang-panjang, besar-besar, makanya dihaluskan dulu. Diolah dulu gitu diolah, ya, Pak. Diolah. Nanti Diolah diolah dulu. jadikan halus. Ya sekitar 1 cm atau yang lebih lembut lagi nggak apa-apa, lebih bagus. Terus nanti difermentasi dengan bahan-bahan yang lain. Tentunya bahan-bahan yang hasil dari limbah pertanian juga. Misalkan dedak padi itu kan dari pertanian. Terus itu apa yang namanya? Apa? Cungap atau selemper, kata orang sini selemper jagung. Yang habis giling itu jagung-jagung kan kebanyakan itu masih ada biji-biji jagung yang pecah, itu lebih bagus. Jadi kandungannya nutrisi itu ya kandungan itu lebih banyak, lebih bagus. Jadi nanti dicampurkan, ada ampas tahu juga, ampas tahu, dedak, terus ada tetes tebu. Iya, kan di lingkungan itu sini banyak ya. Limbah pabrik ya. Iya, bergula pangkah. Nanti diolah, itu jadi sebuah pakan alternatif yang tidak harus setiap hari itu ngarit. Cari rumput, ngarit. Yang dulu kan orang tua, orang-orang di kampung, itu biasanya tiap hari itu ngarit jadi kegiatan rutinitas sehari-hari, tidak ada kegiatan yang lain. Padahal kadang beternak piara 3 atau paling banyak 5 itu sudah jadi kegiatan sehari-hari, tidak menjadi sampingan. Tapi dengan saya anak milenial seperti sekarang ini, anak zaman sekarang lah ya. Iya, anak zaman sekarang. Kita bisa memanfaatkan limbah menjadi bahan pakan alternatif yang ramah lingkungan, terus sehat, bergizi juga, produksinya cepat. Berarti itu tanpa cepat besar malah. Tapi tanpa obat. Tanpa obat. Kandungan tambahan. Tidak ada. Berarti semuanya murni. Iya, alam. Oke. Selain dari pangan, apakah ada inovasi di bidang genetika mungkin? Atau itu faktor genetika? Itu juga ada faktornya. Kayak misal mencari bibitan itu ada faktor, diantaranya emang faktor indukan, faktor tempat, terus faktor pakan. Itu faktor utama. Misalkan pakannya bagus, indukannya kurang bagus, itu juga bisa pengaruh untuk pertumbuhan. Ya, kambing. Juga itu tempat. Kalau tempatnya nyaman, otomatis kambingnya sehat. Kambingnya juga fresh gitu pikirannya ya, Pak. Iya, kayak contoh aja seperti orang, misalkan ditempatkan tempat yang kumuh dengan tempat yang bersih, otomatis lebih suka yang bersih kan? Ya, gitu. Nyaman yang bersih, yang enak, pasti kan pikiran juga fresh juga. Gitu ya. Jadi untuk kehamilan daripada si hewan ternak itu bisa lebih cepat karena pikirannya juga tenang. Terutama itu kesehatan. Tidak stres lah ya gitu ya. Kesehatan hewan ternak. Terus tadi kan inovasi itu diawali karena Pak Sopi melihat di daerahnya banyak limbah-limbah yang terbuang. Kemudian muncul pertanyaan seperti ini, Pak Sopi. Kalau misalnya teman-teman yang di rumah yang nonton video ini nanti gitu kan, ingin mengikuti jejak Pak Sopi. Nah, tapi kan tempat mereka belum tentu ada limbah pertanian seperti di daerah Pak Sofi. Itu bagaimana? Apakah kita bisa cari atau beli di suatu tempat atau bagaimana begitu? Iya, misalkan di daerah perkotaan yang jarang ada pertanian. Lokasi tempat pertanian. Ya, kota kan biasanya udah padat penduduk, udah padat ya. Dia padahal punya tempat untuk berternak dan juga pengen berternak tapi bingung untuk mencari pakan. Bisa dengan cara apa? Membeli. Ya, dengan cara membeli limbah. Misalkan contoh ya, limbah kan banyak, ada ampas tahu itu kan biasanya di daerah manapun tuh ampas kadang dibuang, nggak dipakai. Pas ini jatuh ini. Bentar ya teman-teman. Bisa. Kayak limbah tahu atau limbah CGF itu dari jagung manis. Terus polar itu apa, Pak Sopi? Polar biasanya itu limbah kayak kulit gandum. Oke.
dedak itu kan di toko-toko ternak banyak yang jual. Bahkan kalau misalkan mau beli cuman kan lumayan harga ya. Konsentratnya itu udah diperjualbelikan banyak di toko-toko peternakan. Biasanya satu per karung ya ada. Apakah sistem seperti itu ketika Pak Sopi kan limbah itu di daerah ya? Iya. Di lingkungan setempat. Iya. Jadi tidak usah beli. Lah kalau misalnya teman-teman mau meniru, mereka beli, apakah nanti tidak menambah ongkos produksi? Ya tentunya menambah ongkos produksi karena beli semua harus beli. Jadi akan mendapatkan minim. Beda dengan yang limbah cuma mencari di lahan yang ada loh daripada dibuang kan cuma ambil gratis. Yang penting kita bisa mengolah. Tapi kalau misalkan ya karena tempatnya itu tidak ada limbah-limbah yang ada di tempat situ ya bisa beli. Namun dengan konsekuensi akan menambah biaya produksi. Ya, menambah biaya produksi terus akan hasilnya nanti akan minim gitu ya Pak. Hasil tetap minim, pasti minim. Karena serba beli sih. Jadi benar enggak kalau dikatakan berarti itu lebih berpotensial untuk daerah-daerah di desa. Iya, tentunya jadi kurang potensi di desa. Kurang atmosfer daripada lingkungannya jika tidak mendukung itu mending jangan ya. Iya, mending jangan, mending ya cari tempat di desa. Cari tempat di desa atau sewa di desa, tempat di desa itu. Itu. Kalau di desa kan masih ya orang-orang masih toleran lah. Dari kandang, misalnya di kota ada kandang juga mungkin mengganggu lingkungan ya. Kalau misalkan pakannya juga sangat ya kurang baik, otomatis dari kotoran juga mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Ya, kurang sedap. Tapi kalau misalkan pakannya baik, insya Allah ada pakan-pakanan yang bisa mengurangi aroma-aroma kotoran. Oh ya, jadi bisnis peternakan itu akan lebih baik atau akan lebih direkomendasikan ya Pak? Iya. Itu di lingkungan desa ya Pak? Iya. Tapi sekarang masih sudah banyak lah dari anak-anak kota, orang-orang kota itu malah banyak peternak-peternak di dalam rumahnya sendiri. Di dalam rumah? Iya, ada itu sih. Ada ternak kambing itu di dalam rumah. Ya emang itu cara kasih makan emang pakan beli pakan jadi. Sekarang sudah banyak yang menjual. Misalkan kayak silase atau fermentasi pakan juga udah ada yang menjual belikan. Hijauan-hijauan yang diawetkan udah ada yang menjual. Dan misalkan yang keringan, pakan kering seperti konsentrat ada yang jual juga. Sudah ada yang menjual. Cuman akan konsekuensinya harus menambah biaya produksi. Intinya itu. Intinya kalau misalkan beli ya otomatis biaya produksinya, biaya pengeluarannya juga besar. Tapi misalnya teman-teman anak muda pengen bisnis seperti itu, tapi nggak mau ngarit, misalnya ya. Itu tadi kan dengan cara tidak mau ngarit. Emang ada ternak itu tanpa ngarit. Itu ada, tapi harus pakai uang, bukannya pakai arit, pakai uang. Tapi nutup nggak? Misalnya ya nanti kan bisa dikalkulasi dulu loh. Misalkan beli bibit segini, mau sistemnya apa, breeding apa, fattening apa, mau penggemukan jantan atau betina gitu ya. Tapi nutup nggak? Kalau misalnya nutup kalau misalkan beli nggak pernah ngarit. Bisa nutup. Misalkan yang penting ini, ya satu tadi 3 faktor itu juga sih yang pengaruh. Ya, kayak dari dari bibitnya, genetiknya, ya, terus pakan, terus tempat, ya, kebersihan kandang ya. Iya, kebersihan kandang. Jadi misalkan ya dia beli kambingnya kurang bagus, walaupun makannya habisnya banyak, nanti malah tekor. Iya, untuk target misal panen 3 bulan atau 4 bulan itu misalkan untuk penggemukan ya, 3 bulan 4 bulan itu panen. Tapi misalnya bibitnya dengan pakannya itu kurang bagus, otomatis melebihi bulan itu yang akan ditargetkan. Maka nanti akan menambah kos pembelian pakan. Biaya akan bertambah. Tapi misalkan dari bibitnya itu bagus, pakannya bagus, kadang target 3 bulan 4 bulan itu kadang malah lebih cepat 2 bulan itu udah panen. Iya. Jadi teman-teman di rumah yang anak muda, biasanya kan anak muda itu malu ngarit gitu ya Pak. Iya. Tetap bisa berbisnis
Tetap bisa. peternakan kambing atau sapi tanpa ngarit itu tadi inovasi juga ya Pak, inovasi buat teman-teman juga. Makanya iya, nggak usah malu-malu lah. Zaman sekarang kalau malu mana dapat duit ya. Nah, yang penting kerja keras, cari. Sekarang banyak kok di media-media referensi buat cari pembelajaran cara bikin pakan, cara manajemennya gimana, cara memanfaatkan limbah di sekitar untuk pakan. Itu udah banyak. Atau mungkin bisa langsung tanya ke Pak Sopi langsung. Oh, boleh. Boleh ya Pak? Boleh. Itu tadi membahas tentang inovasi. Selanjutnya iya. Masalah pemasaran. Iya. Pemasaran sekarang kan media sosial gencar sekali ya. Bener. Di Facebook, di YouTube, dimanapun. Isinya kita bisa mempromosikan barang kita ke sana. Iya. Nah, untuk Pak Sopi sendiri, apakah pemasaran masih penggunaan cara lama? Cara lama itu kan yang di desa-desa biasanya melalui bakul itu ya. Iya, benar. Mulai bakul. Nah, kalau Pak Sopi sendiri bagaimana? Untuk di daerah saya, Mas, karena dari lingkungan saya juga banyak bakul kambing ya. Oh, banyak juga ya. Iya, banyak. Tanpa melalui media sosial juga udah datang sendiri. Iya. Tapi ya, aku misalkan kan aku tiap hari berangkat kerja ya. Ya, nggak bisa ya langsung bisa menjual. full time di rumah gitu ya. Maka memanfaatkan media sosial. Sambil kerja sambil memasarkan. Oke. Tinggal yang penting ada gambar, foto ini dan semua spesifikasinya ada. Tinggal melewat media sosial udah, nanti dikasih nomor telepon, nanti tinggal nelpon, hubungi WA. Dan jaringannya pun akan lebih luas. Iya. Jaringan itu akan lebih luas ya. Terus enak lah, tinggal ya tidak seperti yang cara lama lah. Kayak begini. Kita harus ke kandangnya, harus rumahnya di mana gitu. Kita media sosial tinggal lihat foto-fotonya aja. Foto-fotonya spesifikasi seperti ini, transfer barang kirim. Gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu media sosialnya apa? Pakai medsos apa? Facebook, yang umumnya pakai Facebook, WhatsApp, grup. Oke. Instagram main Instagram main. Main Instagram juga. Terus tadi sudah pemasaran. Iya. Pemasaran pun secara milenial juga lah ya, tidak melalui bakul juga. Terus momok ini Pak Sopi. Momok yang sering ditakutkan bagi para teman-teman anak muda pengusaha, calon pengusaha nih yang pengen punya usaha dan lain sebagainya, itu biasanya mereka itu takut rugi. Iya, itu sudah di pikiran lah ya. Umumnya orang banyak itu kan pengusaha. Nah, itu kalau boleh tahu tidak menyebut nominal enggak apa-apa. Itu kira-kira seperti macam kulakannya berapa, nanti dijualnya berapa persen dari harga aslinya, iya. Berapa Pak Sopi? Nah, sebelum itu kan, sebelum masalah kulakan beli berapa, jual berapa, kadang kan yang pahitnya ya. Tadi kan manis, pahitnya gini nih. Misalkan saya punya ternak, kan tidak selancar apa yang dipikiran, yang enaknya. Kadang ketika baru beli kambingnya langsung sakit, tidak lama mati, ya kan? Otomatis kayak mental kita down ya. Mental down. Nah, baru ternak, baru main coba udah mati. Otomatis kan pikiran udah kemana-mana ya. Udah kapok lah ya. Tapi jangan seperti itu. Yang namanya untuk mencoba, untuk ingin belajar, ingin sukses, itu sebagai pelajaran, sebagai pengalaman. Ya, insya Allah ya nanti pasti kalau kita niat sungguh-sungguh mau baik ya, mau berusaha, nanti ada jalannya sendiri, ada rezeki lagi. Misalnya matiin pasti ada yang mengganti lah, ada gantinya. Terus tadi masalah modal berapa, ini berapa, itu gimana? Ya masalah model ya, misalkan gini, kita ambil dulu misalkan untuk modal yang utama ya, dari awal modal untuk berternak itu harus punya kandang. Oke. Terus udah ada kandang, kemampuan atau pengalaman ya, belajar dulu lah ilmu juga modal ya Pak ya. Modal itu tidak harus uang ya. Ilmu itu dari pengalaman juga. Cari ibaratnya misalkan tilik ke peternak-peternak yang ada, yang udah berjalan,
gimana caranya, ya itu buat referensi buat tapi belajar apa juga. boleh Pak Sopi? Boleh, tetap boleh. Biasanya Boleh. kan ditutup-tutupi itu. Enggak, tuh boleh. Tergantung orangnya ya. Tergantung, iya. Tapi Tergantung kebanyakan boleh usahanya sih. ya. Heeh. Terus kalau sudah ada ilmunya, udah pengalaman, udah pernah lihat, kadang sudah punya, baru modal untuk beli indukan. Beli indukan. Itu tadi kayak kadang juga modal ya. Terus modal indukan juga pilih indukan yang kiranya bagus lah ya, yang berkualitas. Ya diharuskan Yang, seperti bagus. yang tadi di depan sudah biar disampaikan. cepat menghasilkan. Itu misalnya nih, misal modal kambing 1 juta. Ini Iya. misal aja ya, Iya. misal 1 juta. Terus si kambing ini bisa dipanen berapa bulan Nah, dari pembelian? itu untuk apa? Kan ada untuk penggemukan misalkan ya. Pengemukan. Untuk penggemukan misalkan beli kambingnya tergantung kan, kadang kambing kan harganya masing-masing ya di tempat ya. Misalkan untuk penggemukan untuk sate itu kambing betina biasanya 1 ekornya umur 4 bulan sampai 5 bulan itu sekitaran 700, 600, 700. Oke. Nah, nanti digemukan selama 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Nah, berarti 7, 8, 9, 10 berarti 1 tahun ya? Ya, 1 tahun. 11 bulan ya? 11 bulan. Umur. Beli, Misalnya mau beli ya waktu 3 bulan beli, iya. 4 bulan. 4 bulan, 3 tahun bulan, lagi. 3 bulan. Beli Umur 4 bulanan. umur 4 bulan. Iya. 3 bulannya lagi 7 Iya, bulan. 7 bulan itu kan dipanen. Iya. Pas dipanen untuk sate. 3 bulan itu misalkan beli umur 4 bulan bobot ya kan pakai timbangan itu bobot sekitar 10 kilo. 10 kilo, oke. Nah, 10 kilo dengan harga 700.000. Terus nanti digemukan selama 3 bulan. Nanti bobotnya kan misalkan kambing baik, makanan baik, tempat baik, otomatis pertumbuhan lebih cepat ya. Nah, nanti misalkan 7 bulan udah 3 bulannya itu akan menambah bobot antara 5 kilo, 6 kilo, bahkan ada 10 kilo. Oke, kita misalkan 3 bulan. 5 kilo aja misal. Berarti 15 kilo. Iya, 15 3 kilo. bulan. Itu kalau dijual berapa? Kalau dijual sekitar 1.200.000-an. Berarti labanya 500.000 untuk 3 bulan. Iya. 3 bulan kita 1 memelihara. ekor ya. Iya, itu belum dipotong makan. Ya. Itu kan masih langsung bibit dengan hasil tadi ya. Misalkan Kalau dipotong makan untuk 3 bulan, misalkan 1 ekor kambing dengan makanan yang bagus, misalkan satu bulannya 3 bulan itu sekitar 300 berarti sisa 200. Nah, itu yang 200 Laba bersih. Oke. Itu kalau 1 kambing. Kalau Pak Sopi 21 kambing berarti 200 kali 4 juta. 4 juta 400. Ya, sekitar segitu. Itu bersih. Kalau misalnya kotornya berarti 10 juta lebih ya kotornya ya. Iya, lebih. Kan 300. Iya. 500 tadi ya. Iya. 500 dikali 21. Itu ya. Itu untuk kalau makannya beli. Itu kalau makan beli ya. Tapi kalau misal bisa mengolah sendiri tadi yang saya omongan, misalkan memanfaatkan limbah yang ada, bisa mengolah buat kesentrat sendiri, makanan yang bagus sendiri dengan harga yang lebih minim ataupun gratis. Itu semuanya yang laba bersih semua. Berarti 21 dikali 5 10.500.000. Nah, itu udah 21. Iya. Ekor ya Pak. Iya. Itu tiap hari ditiliki. Ya, tiap hari kasih makan lah. Tiap hari kasih makan. Dekat rumah ya. Pagi sebelum berangkat. Harus dicek. Oke. Terus itu tadi mulai dari pemilihan, pemeliharaan pakan, terus sampai ke penjualan tadi, marketing ya Pak. Iya. Marketing sampai hitung-hitungan angka nominal. Nah, selanjutnya untuk memotivasi teman-teman, Mas Sopi, memotivasi teman-teman yang nonton ini supaya mendapatkan mendapatkan ilmu, mendapatkan penghasilan tambahan dan lain sebagainya ya Pak. Iya. Itu kira-kira apa motivasi untuk teman-teman di rumah? Oke. Pertama, kita nggak usah malu karena sukses adalah hak kita. Hak sendiri, sukses itu hak sendiri. Hak semua orang untuk sukses. Iya. Ya, tidak usah malu dengan orang lain. Kita semangat terus untuk mencari
rezeki. Mencari rezeki. Oke. Gimana pun semua rezeki itu udah ada yang mengatur. Tinggal Kita yang berusaha. Nah, makanya misalnya kayak ternak itu sebagai juga dari ibadah. Rasulullah juga dulu seorang gembala ternak kambing. kambing ya, domba gitu. Nah, Gitu. Gak ada pahalanya juga, menghasilkan ya. Terus bisa buat refreshing, seneng gitu. Menghilangkan stres ya, Pak? Menghilangkan stres. Ya, melihat peternakan yang bersih, yang nyaman gitu kan, enak juga ya. Itu juga seni, ikutnya seni juga. Oke, seni ya. Seni mengembala kambing. Seni mengolah peternakan. Oke, gitu. Oke. Itu tadi motivasi dari Pak Sopi. Intinya pembicaraan kita kali ini ya Pak Sopi, biar tidak kelamaan. Pembicaraan kita kali ini intinya yang disampaikan Pak Sopi, satu, nggak boleh malu, harus semangat, berusaha terus, kemudian inovatif, itu yang paling penting. Harus inovatif. Zaman sekarang harus punya inovatif mengikuti perkembangan zaman. Jadi hilangkan mindset kalau nanti saya usaha kambing nanti kudu ngarit dan sebagainya. Enggak ya Pak Sopi. Enggak. Itu sekarang lebih milenial, lebih canggih-canggih lah ya. Lebih mudah, lebih dipermudah lah. Lebih dipermudah. Oke, gitu dulu teman-teman. Terima kasih Pak Sopi buat waktunya. Terima kasih juga. Terima kasih pengalamannya, ilmunya yang sudah dibagikan ke teman-teman. Kalau nanti teman-teman masih pengen nanya-nanya lebih jauh, pengen nanya lebih dalam, atau mau main ke Pak Sopi nanti, monggo. Nomor telepon apa WA? Jangan ya. Ya nanti aja ya. Karena itu privasi, jangan. Nanti bisa komen di bawah yang pengen ketemu, nanti saya kabari Pak Sopi mau di mana atau mau lihat peternakannya seperti apa. Oke. Semoga semangat terus untuk teman-teman semuanya. Kalau nanti ada kata-kata yang kurang enak dalam hati, baik dari saya Pak Sopi, kami mohon maaf. Yang menyinggung mohon maaf. Kalaupun nanti ada yang kurang-kurang, boleh kalian tambahin di bawah ya. Inovasi-inovasi apa yang kalian pengen realisasikan namun masih takut, tulis aja di bawah, nanti kita tanyakan langsung sama Pak Sopi. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.